Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita belajar mengenai sistem respirasi, di mana yang akan kita pelajari yaitu anatomi fisiologi sistem respirasi, yaitu alat-alat pernafasan, organ pernafasan apa saja yang masuk ke dalam sistem respirasi, dan juga saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran udara. Untuk anatomi fungsi alat pernafasannya terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Apa saja? Rongga hidung. Pertama, rongga hidung ini merupakan jalan masuk utama udara ya, berbentuk piramida yang terdiri dari dua rongga dan dipisahkan oleh septum nasal. Fungsinya untuk menyaring debu dengan mukus dan silia. Maksudnya ketika ada kotoran yang terbawa bersama dengan udara, kotoran debu yang terbawa dengan udara, maka akan dibersihkan oleh mukus, yaitu lendir dan juga silia bulu-bulu halus. Dan fungsinya yang lain menghangatkan suhu udara dengan suhu tubuh, mengontrol kelembapan udara. Lanjut faring. Faring ini tempat persimpangan antara jalan udara dan juga jalan makanan. Nah, di faring ini terdapat epiglotis, yaitu berupa katup, di mana kalau kita makan, maka katup epiglotis ini akan menutup ke saluran pernafasan agar makanannya tidak masuk ke saluran pernafasan sehingga menyebabkan kita tersedak. Faring ini terbagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Lanjut, laring. Laring ini yaitu merupakan atau kotak suara yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Di mana fungsi laring ini yaitu untuk produksi suara, berbicara, jalan masuknya udara, pelembab, penghangat udara yang masuk. Lalu di sini adalah trakea. Trakea ini panjangnya 10 sampai 11 cm. Jadi trakea ini adalah perpanjangan dari faring. Trakea ini fungsinya untuk menunjang dan menjaga kepatenan susunan jaringan kartilago dan elastis untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Jadi untuk mencegah adanya sumbatan pada jalan nafas, maka di sini ada semacam kayak cincin kartilago agar trakeanya tetap kokoh berdiri. Terus di sini juga ada untuk refleks batuk, karena di dalam trakea ini ada seperti silia atau bulu-bulu halus yang akan memperangkap bila ada kotoran masuk, sehingga nanti akan dikeluarkan dengan ada refleks batuk. Lalu percabangan dari trakea yang ini kanan kiri ini adalah bronkus, di mana bronkus ini percabangan dari trakea yang akan menuju ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, tetapi dindingnya ini lebih halus. Dan untuk panjang bronkus kanan ini sekitar 2,5 cm dan panjang bronkus kiri ini 5 cm. Untuk percabangan dari bronkus yaitu bronchiolus. Bronchiolus ini adalah saluran kecil yang membentuk saluran kecil yang disebut dengan bronchiolus. Dan ini percabangan ini akan semakin halus, dan percabangan yang semakin halus ini nanti akan masuk ke dalam gelembung udara atau kantong udara yang disebut dengan alveolus. Lalu yang berikutnya adalah alveolus. Kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gelembung udara atau kantung udara. Jadi oksigen adanya di dalam sini, di dalam alveolus. Nah, alveolus ini dikelilingi oleh kapiler pembuluh darah, di mana nanti oksigen yang di dalam alveolus akan berdifusi, akan masuk ke dalam kapiler pembuluh darah untuk nanti berikatan dengan sel darah merah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kayak ini adalah anatomi fisiologi sistem respirasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran udara. Jadi udara masuk ke dalam hidung, lalu menuju ke faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, lalu masuk ke dalam alveolus di sini.
Lalu udara di sini, oksigen di sini akan berdifusi masuk ke kapiler pembuluh darah, berdifusi menembus dinding alveolus, menembus kapiler pembuluh darah, berdifusi, lalu oksigen akan berikatan dengan sel darah merah yang disebut dengan oksihemoglobin. Lalu ketika dia sudah berikatan dengan sel darah merah atau disebut dengan oksihemoglobin, maka selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Diedarkan ke seluruh tubuh untuk apa? Untuk proses oksidasi biologi. Nah, setelah digunakan oleh seluruh tubuh, sisa hasil dari oksidasi tersebut yaitu berupa karbon dioksida akan dialiri lagi melalui pembuluh darah menuju kapiler darah, lalu dari kapiler darah akan berdifusi menembus alveolus masuk ke dalam. Jadi karbon dioksidanya yang ada di kapiler pembuluh darah akan berdifusi masuk ke dalam dinding alveolus. Kemudian karbon dioksidanya yang ada di dalam alveolus akan dikeluarkan keluar tubuh melalui dari alveolus, melalui bronhiolus, melalui bronkus, trachea, laring, faring, lalu keluar melalui rongga hidung. Seperti itu. Jadi itu adalah mekanisme pertukaran udara. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai inspirasi dan juga respirasi. Apa yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi di sini maksudnya adalah menarik nafas. Inspirasi di sini adalah maksudnya menarik nafas. Menarik nafas atau memasukkan udara ke dalam tubuh. Bagaimana terjadinya? Jadi otot tulang rusuk atau otot interkoste dia akan berkontraksi sehingga rongga dandanya mengembang, akhirnya udara akan masuk ke dalam tubuh. Jadi otot tulang rusuknya berkontraksi, diafragmanya juga berkontraksi, rongga dadanya mengembang sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam tubuh. Disebut dengan inspirasi atau proses menarik nafas atau memasukkan udara. Kalau yang ini adalah proses inspirasi atau proses mengeluarkan nafas atau mengeluarkan udara. Bagaimana prosesnya? Ini otot tulang rusuk atau otot interkostenya akan berelaksasi. Terus diafragmanya juga akan berelaksasi sehingga rongga dada di sini akan menyempit, akhirnya udara yang di paru-paru akan terdorong keluar tubuh melalui hidung. Disebut dengan ekspirasi. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau inspirasi otot interkostanya kontraksi, kalau ini otot interkostenya relaksasi. Lalu kalau tulang rusuk rongga dadanya mengembang, kalau ekspirasi rongga dadanya ini menyempit. Kalau inspirasi diafragmanya dia berkontraksi, kalau ekspirasi diafragmanya ini berelaksasi. Apa sih kontraksi dan relaksasi? Kontraksi itu mengkerut. Kalau relaksasi apa? Relaksasi itu mengendur. Oke, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami dengan baik, dibaca materinya, didengarkan, ditonton videonya agar paham. Bila tidak mengerti, bisa bertanya dengan saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.